Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini nggak bapak nih, nggak konsen ini. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang terhormat Profesor Dr. Nurholis Setiawan MA selaku Direktur Madrasah Dirjen Indonesia dari Kemenang, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah Man 1 Surakarta, para tokoh masyarakat, para asatidzah, keluarga asatidzah, para kiai, dan tidak lupa para alumnus Madrasah Aliyah Program Khusus Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri Man 1 Surakarta. Bersyukur kepada Allah pada siang kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang ditunggu oleh banyak orang. Kalau ditanya motivasinya, saya kira banyak, tetapi sebenarnya pertemuan alumni itu kalau bisa dibagi 3, kalau pertemuannya di bawah 5 tahun, itu biasanya yang ditanya adalah, Mas, Mbak, sekarang sekolah di mana? Itu biasanya yang ditanya. Tapi kalau sudah 10-15 tahun ditanya, sekarang kerja di mana, anaknya berapa, istrinya orang mana, ya. Tapi kalau sudah di atas 25 tahun, 30 tahun, nanti ditanya lagi, angkatan kita yang sudah mati siapa ya? Tanya lagi, beda. Kalau sudah di atas 30 tahun ada reuni, tanya, situ siapa ya? Nah, kita sekarang dikumpulkan di sini bersyukur dengan berbagai motivasi. Mudah-mudahan kalau tadi judulnya diberi seminar, itu saya kira terlalu berat Mas ya, dan juga waktunya tidak cukup. Kita manfaatkan kehadiran Bapak Direktur ini dengan talk show singkat. Insya Allah nanti kita buka satu sesi sistemnya talk show, dan kita harapkan teman-teman alumnus yang tadinya, mohon maaf saya sebut nobody, dengan berjamaah produk keikhlasan selain produk keilmuan ini sekarang menjadi somebody. Ada yang sudah keliling dunia dari Amerika, Eropa, Australia sampai Afrika. Ada yang sekolahnya di Afrika juga, besar itu Afrika ya. Ada yang juga tadi sudah disebutkan punya pahala banyak, dia menikahkan orang. Maka itu yang tadi menikahkan orang, tolong yang satu angkatannya belum menikah Mas, tolong segera dinikahkan ya. Kemudian ada juga yang ini patut diapresiasi, yang sebenarnya punya cita-cita saya, mengabdi di sini, mengajarkan, menularkan ruh, spirit keilmuan dan keikhlasan tadi. Maka produk-produk keilmuan dan produk keikhlasan itu lahirlah para alumnus ini. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang berjasa dengan lahirnya ini Allah balas segala kebaikannya, segala kehilafannya diampuni oleh Allah SWT. Oke, tanpa memperpanjang kata, kita persilakan. Ada 4 orang yang akan kita sama-sama berbagi pengalaman talk show pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita panggil pada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nurholis Setiawan MA selaku Direktur Madrasah dari Dirjen Islam dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan kepada beliau. Yang kedua, tidak asing lagi ya, saya kira tidak perlu disebut, Habibur Rahman Al-Sirozi, tokoh nasional kita, pujangga Asia Tenggara. Pada beliau kami persilakan. Yang ketiga, tidak kalah nyentrik, budayawan MAPK ya, Mas Yasir, yang dulu ngoblokin saya ketika masuk di mana? Dari mana? Pada Mas Yasir kali ini ganti kostum? Enggak ya? Oh, ganti kostum, baik. Kita panggil teman seperjuangan saya, kakak kelas 1 Muhadharah yang berjibaku, tapi saya yakin kalau saya tanya nama klub Muhadharahnya mungkin lupa. Pada Dr. Widianto
kami persilakan. Silakan. Ya. Bismillah, kita akan berikan waktu kepada para tokoh yang ada di depan ini. Nanti kita persilahkan 5-7 menit. Ini mohon maaf, meskipun ini beliau ilmunya banyak ya. Ini sudah malang melintang di dunia persilatan, tetapi saya yakin mereka pernah ngantuk di madrasah aliyah program khusus. Saya masih punya pengalaman, tokoh-tokoh nasional itu pasti punya pengalaman yang lucu. Ada yang cerdik, bukunya dibuka, pecinya dimiringkan padahal sedang tidur. Diangkat Pak Kiai Mustafa, ternyata sedang pulas. Sekarang sudah jadi tokoh nasional. Tapi luar biasa, itulah produk keikhlasan dan keilmuan. Oke, saya akan memulai dari Profesor Dr. Nurholis, mungkin 5-7 menit, membicarakan tentang eksistensi atau urgensi madrasah aliyah program khusus. Karena saya dengar kalau Kemenang sudah ada profil IC, tapi itu untuk yang jurusan sains. Tapi sangat disayangkan program keagamaan, mainstream untuk keagamaan yang akan mensuplai demand-nya ke institut perguruan tinggi agama itu on dan off. Dan kita bersyukur meskipun kita dikelilingi kuburan, tapi MAPK tetap hidup. Kita harus disyukuri. Justru takut orang yang mematukan MAPK karena didukung orang-orang mati di bawah di sini. Nah, saya persilahkan kepada Profesor Dr. Nurholis Setiawan 5-7 menit. Terima kasih Mas Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istaghfara min safati abdihi sabatal haqqi wa ala sunnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqabbala minna wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in alladziina tamassaku bil kitabi wa sunnah. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, ada Mas Widianto, ada Mas Habibur Rahman dan saudara moderator. Yang saya muliakan para Asatidzah Sivitas Akademika MAN 1 Surakarta, Pak Kepala Madrasah yang masih rangkep beserta seluruh jajarannya, dan para peserta reuni akbar yang saya muliakan. Saya kebetulan karena paling tua di sini, jadi mungkin pas juga kalau bicara sama Mas Nidi. Ini adik kelas saya ketika di Leiden sekaligus di Jerman. Jadi tentu komunikasi personal sudah sangat intensif dalam begini. Kalau Mas Habibur Rahman kan saya penggemar novel-novelnya sekaligus penikmat filmnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kami yang sedang diamanahi di Direktorat Pendidikan Madrasah Dirjen Pendidikan Islam, bahwa Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah melakukan penganekaragaman madrasah sebagai satu kebijakan, atau yang sering kami istilahkan dengan diversifikasi madrasah. Ini kita payungi dengan peraturan Menteri Agama yang intinya adalah tidak boleh kemudian Kementerian Agama dikesankan seolah-olah menganak emaskan satu madrasah tertentu dan menganak-tirikan madrasah tertentu yang lain. Jadi mulai tahun pelajaran 2016, ini sekitar informasi kebijakan tentunya, madrasah aliyah keagamaan yang dulunya bernama MAN-PK ini itu menjadi salah satu keunggulan diversifikasi madrasah
di mana pola penganggaran, rekrutmen sekaligus pengelolaan kita samakan dengan Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Yang sedang kami lakukan sekarang tentu lebih banyak persiapan, menyusun apakah itu naskah akademik, apakah itu kemudian petunjuk teknis, termasuk melakukan kajian-kajian kritis terhadap desain kurikulum. Jadi terutama kurikulum keasramaannya begitu ya, atau kurikulum kepesantrenannya yang ada di madrasah-madrasah yang nanti akan kita tetapkan, apakah itu dengan keputusan menteri ataukah dengan keputusan dirjen, itu masalah teknis. Maka secara persiapan yang sifatnya akademik itu sudah bisa kita lakukan dengan mantap. Tentu ini sekaligus untuk menyampaikan bahwa keberadaan Madrasah Aliyah program khusus dulu yang berdiri tahun 90 ya, dimulai tahun 90, yang kemudian bermetamorfosis karena terpaksa bermetamorfosis menjadi yang program keagamaan. Ini akan kita revitalisasi tadi itu. Jadi kita revitalisasi sebagai bentuk sekaligus sebagai wadah satu-satunya kira-kira begitu untuk melakukan kaderisasi calon-calon ulama di masa-masa mendatang. Jadi tidak ada cara lain menurut kami dalam argumentasi yang kami sampaikan dan sudah disetujui oleh Pak Menteri Agama, bahwa kaderisasi ulama harus dilakukan sejak jenjang syukur pendidikan dasar gitu ya, dan paling tidak setidak-tidaknya di jenjang menengah. Yang ini tentu karena pendidikan Islam merupakan rumah besar di Kementerian Agama, maka ketika Madrasah Aliyah yang program keagamaan ini menjadi satu dari diversifikasi yang kita lakukan sebagai sebuah kebijakan, tentunya ke depan pendidikan tinggi Islam yang di dalamnya ada UIN, ada IAIN, dan ada STAIN, wajib juga hukumnya untuk memberikan pola bidik misi bagi alumni-alumni Madrasah Aliyah program keagamaan ini, khusus masuk ke Fakultas Syariat, kemudian Fakultas Adab, dan Fakultas Usuluddin. Paling tidak itu yang kita pilih karena memang core atau inti daripada kajian keislaman itu ada di sana. Kita tentu punya fakultas yang lain seperti tarbiyah, tapi lebih banyak titik tekannya pada pedagogi, pada ilmu mengajar, tapi tidak pada substansi keilmuan. Sehingga kalau kita bicara kaderisasi, kalau ulama ke depan, maka dari mulai jenjang menengah ini di Madrasah Aliyah keagamaan ini yang kita dorong, kita amankan dari segi kebijakan, lalu kurikulumnya juga kita garap dengan lebih serius. Kemudian ditindaklanjuti dengan jenjang pendidikan tinggi dengan jalur bidik misi tadi untuk beasiswa, sehingga ketika mereka mengenyam pendidikan di Fakultas Syariah, di Muqarraratul Mazahib misalnya, atau di Al-Aqwal Asy-Syamsiyah misalnya, atau di Jinayah Siasah, atau di Usuluddin Tafsir Hadis, ini betul-betul jatuh. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan pemerintah masa lalu pada zaman tahun 80-an sama sehingga ketika ribut dipegang oleh Daud Yusuf. Anak-anak pesantren yang sangat bagus kualitas akademiknya dari sisi tafakuh fikihnya ini, mereka tidak bisa masuk ke IAIN karena terhambat tidak memiliki ijazah. Maka yang terjadi kemudian IAIN dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswi dari SEMEA, SMA, dan STM yang tidak diterima di mana-mana. Sehingga bisa kita bayangkan, gitu, hasilnya itu ngalimnya tidak, begitu ya, kemakinnya luar biasa. Ini sebuah kesalahan sejarah yang sangat luar biasa tragis. Nah, oleh karena itu, ketika IAIN sekarang ada yang sudah menjadi UIN, ada 10. Kemudian ada 11 yang dari STAIN menjadi IAIN. Ini kalau kemudian tidak kita bentengi dengan calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas untuk takhusus tadi itu, untuk yang tafakuh fikih, kita khawatir fakultas-fakultas tadi hanya tinggal nama. Karena yang akan masuk ke IAIN, yang masuk ke UIN, milih kedokteran misalnya, milih teknik, milih ilmu sosial humaniora dan seterusnya. Sementara yang kok bisnis negara kita
mengikuti kajian keislaman yang ada di syariah, yang ada di usuluddin, yang ada di akad ini kemudian seperti berminat. Oleh karena itu kita antisipasi sejak sekarang. Ada beberapa regulasi yang kita sudah siapkan, jobdesk sudah disusun ya, dalam proses finalisasi. Saya konsentrasi di tahun anggaran 2015 untuk menyiapkan seluruhnya ini. Jika dari mulai kurikulumnya, kemudian kelembagaannya, termasuk cantolan hukumnya harus kita lindungi dengan peraturan Menteri Agama, karena penyakit kita kalau ganti pejabat biasanya ganti kebijakan. Oleh karena itu, kalau sudah menjadi peraturan Menteri Agama, maka siapapun yang nanti meneruskan saya di Direktorat Pendidikan Madrasah, maka tentu harus melaksanakan amanah peraturan Menteri Agama tersebut. Siapapun yang menggantikan Pak Lukman sebagai Menteri Agama misalnya, juga harus melaksanakan tema itu sampai ada peraturan Menteri Agama yang baru. Nah, oleh karena itu, tentu kami banyak bicara dari ranah regulasi, ya, otoritas dan kewenangan yang memang ada di kami. Lalu PR yang mungkin nanti bisa kita share di hadapan Ibu Dewan sekalian dan para alumni dari MPK ini adalah rupanya zaman sekarang mencari orang yang bisa kita jadikan sebagai pengasuh yang betul-betul kiai beneran itu susah. Kami tentu berpikir sekeras mungkin karena tidak sederhana juga kita menugaskan seseorang untuk menggoni asrama atau menggoni pesantren di Man begitu ya. Karena logika tanpa logistik juga nggak bisa jalan. Oleh karena itu kami mungkin akan banyak gitu ya mengargumentasikan di Bappenas tentang logistik, yakni anggaran, gitu ya, APBN dan juga bentuk-bentuk yang lain, sehingga nanti kemudian ketika kita mengangkat seseorang untuk menjadi pengasuh misalnya di man-man PK yang kita tetapkan atau madrasah-madrasah lain yang memiliki kekuatan itu, bisa jadi swasta juga yang berbasis pesantren, nanti dalam satu keputusan Menteri Agama menjadi tempat diselenggarakannya program khusus pakar COVID ini aman dari sisi logistiknya. Ini yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, satu menit lagi, harapan saya terhadap forum reuni akbar ini adalah kami tolong diberi masukan bagaimana mencari orang-orang yang bisa kita tugasin sebagai kiai. Kalau kiai itu kan biasanya amanah masyarakat, Pak. Ini kita tugasin. Pakai SK lagi. Ini tentu ada paradigma baru yang tentu membutuhkan pemikiran kita bersama. Karena apa salahnya kita al-adlu menjadi jelas lagi begitu. Mengambil sesuatu yang baru yang mungkin lebih baik dari tradisi yang selama ini kita lakukan. Demikian saya kira sebagai informasi kebijakan, dan tentu ini adalah komitmen kita bersama bahwa sekali lagi ada madrasah akademik seperti Insan Cendekia dan kawan-kawan ya. Lalu ada madrasah keagamaan dan ada madrasah vokasi atau kejuruan yang akan kita hidupkan bersama cara simultan dengan pola penganggaran, pola pengelolaan yang sama sehingga tidak ada lagi istilah ban side, ban siladan, kira-kira begitu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Dr. Novel Setiawan. Ini menarik ya, regulasi itu sangat penting karena ini kebetulan kita bertepatan dengan Dirgahayu 70 tahun Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Karena sebenarnya angka 17 itu sangat sakral, Pak. Kami dari sejak dulu, saya tidak tahu teman-teman menandatangani 17,5 itu sakral sekali. Saya tidak tahu angka 17,5 itu berubahnya tahun berapa? Masih nggak sekarang? Sudah tidak ada malah. Wah, itu angka 17,5 sangat sakti, tidak bisa lekang dari ingatan kami. 17,5 itu kita tanda tangani per 3 bulan ya Mas ya? Wujudnya nggak kelihatan, tanda tangannya 17,5. Itu keistiqomahan yang luar biasa. Makanya dengan adanya regulasi ini, mudah-mudahan itu menjadi support yang sangat luar biasa. Nah ini kita doakan, dan juga mudah-mudahan bukan hanya sekedar doa, tapi kita perlu juga ada sharing ya, karena model yang betul-betul seperti MAPK yang awalnya 5, kita generasi kedua kalau tidak salah ya, generasi yang pertama dan kita generasi yang kedua, mudah-mudahan
MAPK seluruh Indonesia yang masih ada beberapa saja, mudah-mudahan nanti bisa dibuka kembali. Baik, kita minta di sini ada 2 budayawan ya, ada akademisi juga 2. Saya minta budayawan yang pertama kakak kelas kita ya, Yasir Alimi. Ini akademisi, kan habis serius harus, bukan nggak serius, agak santai sedikit mas. Saya meminta kepada Mas Yasir ini sambil mengenalkan, mohon maaf bukan saya karena nggak kenal. Ya, ini Australia karena dari sejak di sini dikenal Castisus bahasa Inggrisnya. Nah, maka nanti kita juga meminta peran alumni itu yang Mas Yasir lihat seperti apa, ya. Dari adanya demand idealisme dengan realitas yang ada, yang sebenarnya basic dari MAPK itu adalah keagamaan dan language bahasa itu. Mungkin mohon maaf, bisa 5-7 menit, nanti kita akan buka kembali pada Mas Yasir Alimi. Perkenalan singkat masih belum pada adik-adik dan yang lainnya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Profesor Nurholis yang saya hormati, yang Nasir, kemudian para kiai, para asatidz, kemudian teman-teman saya dan juga adik-adik alumni yang saya banggakan semuanya, para kiai saya takdimi. Saya angkatan kedua pada tahun masuk tahun 1994. Leru enggak apa, 14 tahun yang lalu. Angkatan kedua ini memiliki keunikan, Prof. Selalu yang pertama, alumni yang pertama kali menikah, yaitu itu. Kemudian yang pertama kali ke Mesir, yaitu Budiman Mustafa. Kemudian pertama kali ke Inggris. Nah, kemudian pertama kali ke Jerman. Nah, kalau ke Jerman, beliau ini mengikuti Prof. Nurholis. Nah, saya S2 di Hull University di Inggris, kemudian S3 di Australian National University di Australia. Nah, Australian National University ini adalah universitas ranking pertama di Australia, bahkan Asia. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang bekerja di UNES, Universitas Negeri Semarang. Saya latar belakang IAIN. Dulu saya yang membimbing dan mendidik saya adalah Prof. Nurholis ini. Kok tahu loh Prof. Nurholis? Saya di UNES, saya mulai tanggal 6 kemarin, saya mentraining kurang lebih 40 dosen Universitas Negeri Semarang untuk menjadi pengajar kelas internasional. Maksud saya yang bisa melakukan seperti itu hanya alumni MAPK. Loh gimana? Saya ini alumni IAIN, latar belakang saya bukan ilmu keguruan. Lalu saya training itu alumni ilmu keguruan semuanya. Kalau nggak alumni IAIN, bukan alumni MAPK dan tidak dibimbing oleh Prof. Nurholis, tidak akan bisa. Sebelumnya tidak pernah mambu suwoknya Ustadz Sukemi, tidak akan bisa. Jadi beruntunglah yang dulu pernah dimarahi oleh Ustadz Sukemi, ya paling jelek luar negeri. Kemudian saya di Universitas Negeri Semarang, saya juga Ketua Badan Pengembang Jurnal. Saya mengelola atau membina 115 jurnal yang ada di UNES. Itu. Saya di situ ketemu dengan Prof. Nurholis. Karena Prof. Nurholis ini adalah sabotase.
Di Prof. ini juga evaluator dikti untuk mengakreditasi tes. Oke, cek saldo. Prof. Nurholis ini dulu belajar di Leiden S2-nya, kemudian S3 di Jerman. Dan beliau ini adalah alumni MAPK Yogyakarta. Dulu di Jogja satu pondok sama beliau, di pondok pesantren Wahid Hasyim, beliau senior saya. Dan maksud saya membina 115 jurnal yang ada di UNES. Tidak mungkin terjadi kalau saya tidak pernah belajar di MAPK. Tidak mungkin terjadi kalau tidak disuwuk Pak Sukemi. Saya ingat ceramahnya dulu Ustadz Sukemi tentang perahu Nabi Nuh, isinya jorok banget. Ingat gak? Ya, dulu sebelum saya keluar negeri, saya karena di UIN Jogja, saya masuk Pak Nurholis ini, Prof. Nurholis ini waktu itu baru mau berangkat ke Leiden. Mengapa saya tahu mau berangkat ke Leiden? Karena waktu itu beliau itu ngomong sama itu teman saya yang disenangi, aku mau berangkat ke Leiden. Nah, setelah itu saya dibilangin sama beliau, Sir, IAIN atau anak muda harus bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya dengan perkataan seperti itu saya bisa keluar negeri. Alhamdulillah. Dan sekarang Prof. Nurholis mengatakan bahwasanya nanti MAPK akan dilanjutkan kembali. Insya Allah nanti akan jadi dilanjutkan kembali. Baik, Pak Nurholis, Pak Yasin, Dr. Yasin, kira-kira antara realita dan idealisme seperti apa alumni tadi yang katakan Bapak? Ini kan produk keilmuan, kejuruan agama dan bahasa. Nah, ini apa yang diharapkan masyarakat dengan realitas yang sekarang ada? Kira-kira seperti apa yang jenengan lihat alumni ya, terutama khususnya APK dan MAKN Solo? Oke, saya di UNES ini membina calon-calon guru. Jadi saya masuk dari SMA 1 ke SMA yang lain di Jawa Tengah. Yang saya lihat SMA ini mempunyai fasilitas yang luar biasa, kelasnya bagus-bagus, canggih-canggih, kemudian lapangannya besar-besar, fasilitasnya banyak. Dibanding dengan madrasah, jauh banget. Jadi dikti sama depak itu terasa bedanya bukan main dalam pengalokasian anggaran. Tetapi kemudian saya yang mengajar di UNES itu merasakan bahwasanya mahasiswa-mahasiswa saya yang alumni madrasah jauh lebih baik daripada yang alumni SMA. Dan sekarang bisa kita lihat sekarang kalau alumni yang sekarang kita lihat misalnya bahwasanya saya kira masyarakat membutuhkan orang yang
Oke. Tes. Ya. Bisa kita lihat sekarang misal alumni MAPK ini sangat memberi warna kepada percaturan intelektual dan wacana keagamaan di Indonesia. Dan apa yang kita lihat karena adalah perpaduan antara perjuangan para guru, keikhlasan, kemudian keilmuan, itu yang saya kira hanya bisa didapatkan dalam proses pendidikan di madrasah aliyah program khusus. Sekarang kita lihat dalam waktu yang sangat singkat, 25 tahun, bisa memberi warna. Itu yang saya kira tidak bisa kita tidak. MAPK ini harus dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus pada Dr. Yasir ini. Dan tadi sempat bisik-bisik, sebenarnya ada akademisi satu yang luput dari panitia. Sebenarnya saya menginginkan yang ada duduk di sini ini bisnismen yang mewakili tokoh ekonomi seandainya ada. Mudah-mudahan nanti ada peluang bisa kita ceritakan, sehingga ya nanti terakhir kita minta satu lagi ya. Dan sekarang saya kembali kepada Dr. Widianto, Dr. Aswar Widianto. Kira-kira kegalauan adik-adik, karena tadi saya sempat berbicara dengan Ustaz Abdul Muthalib ya, alumni ini ketika sudah jadi ya, dia home base-nya perguruan tinggi. Jadi kalau dia keluar negeri mewakilinya perguruan tinggi. Home base saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, tadi UNES beliau ya, nanti Dr. Widi di Salatiga, dia mewakili perguruan tingginya. Tapi sementara yang di madrasah itu belum ada. Nah, maka kira-kira selain peluang studi, entah itu beasiswa ke luar negeri atau ke dalam negeri, menurut Dr. Widianto, kira-kira bagaimana memberikan stimulus, berikan spirit kepada adik-adik kita, dan termasuk juga kepada pembina asrama atau gurunya, dan wabil khusus Shahibul Qoror, pemegang kebijakan kepala madrasah, menurut jenengan kira-kira seperti apa? Dipersilakan. Sebelumnya mohon diperkenalkan. Nah, terima kasih. Sekitar 7 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jangan asatid, kemudian juga Mas Prof. Kholis Setiawan yang saya hormati, juga semua alumni MAPK MAKM, semua ustadz juga yang semuanya tadi sudah memberikan restu pada kita. Baik restu secara itu, kadang restu itu keras seperti yang disampaikan Mas Yasir tadi, kadang lembut ya. Itu semuanya memberi bekal semua pada kita. Dan ini saya kebagian dari panitia yang agak ilmiah, makanya saya sampaikan ke PowerPoint ya. Mas Yasir sudah menyampaikan tadi dari sisi budayawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini sebenarnya saya adalah pelaksana dari dawuhnya Mas Amin dan Mas Ihsan ya. Kalau saya dulu didawuhi Ustaz Cikeli waktu jadi siswa MAPK, tapi sekarang saya didawuhi Mas Amin sama Mas Ihsan dan panitia lain. Jadi sifatnya badal ya, badal atau makmur bih dan sebagainya, orang yang diperintah. Kemudian saya disampaikan oleh Mas Kholis bahwa saya adalah juniornya Mas Kholis Setiawan, mengikuti jejaknya Mas Kholis Setiawan di Leiden S2, kemudian S3-nya di Bonn sama persis. Jadi saya nggak kreatif, terlalu taklid pada Mas Kholis Setiawan. Tapi taklid pada orang yang baik itu kan baik ya, akan sangat berguna. Jadi kalau taklid pada Imam Mazhab juga baik kalau selama ini dalam hal pribadi. Kemudian sudah ditampilkan Mas ya. Ini sekedar syaratan. Jadi tadi disampaikan Mas Prof. Kholis tentang kebijakan MAPK itu apa. Kemudian dari Mas Yasir dari sisi alumni.
kemudian nanti disampaikan oleh Mas Habib. Saya kira-kira dari sisi ilmiah yang bisa ditarik itu apa? Kemudian waktu saya di Bogor kemarin, Mas Anies, waktu Mas Anies presentasi saya bikin itu PowerPoint itu. Jadi mohon maaf Mas Anies, saya bikin PowerPoint itu tujuannya untuk kita semua untuk refleksi. Kira-kira apa sebenarnya MAPK? Dasar saya atau madhab saya bahwa kita itu mengalami MAPK semua, tapi perspektifnya lain-lain. Yang tadi Mas Yasir, Mas Sumaryo Putro dan sebagainya itu perspektifnya lain-lain. Tapi kita sama dalam merasa keterkaitan dengan MAPK. Kemudian saya pakai judul itu supaya kelihatan ilmiah, walaupun nanti tidak tahu istinya ilmiah atau enggak. Tapi nanti yang penting ada usaha dari saya. Nanti kita bahas dari alumni yang lain. Jadi ada MAPK Surakarta between structure and agency. Jadi antara struktur dan agensi. Maksudnya apa? Jadi struktur itu yang disampaikan oleh Mas Hasyadi, Mas Kholis Setiawan, tentang kebijakan MAPK. Itu struktur. Bagaimana MAPK itu merespon terhadap struktur kebijakan yang ada. Itu struktur. Bahasanya Anthony Giddens, bahasanya Amir Bahlil. Ini saya pakai sosiologi dalam. Kemudian kebijakan dari kepala MAN, direktur MAPK, itu juga struktur, mempengaruhi arah dari MAPK, nasibnya MAPK. Kemudian harapan dan nilai di masyarakat itu struktur juga. Masyarakat sekarang sudah industrial society, itu kadang terlalu pragmatis juga, itu harus dilihat, itu struktur. Jadi ini merespon dari Mas Saiful Bahri tadi. Kemudian agensi itu terutama bagaimana kekuatan kreatif dari pengelola MAPK, kemudian ustadz, kemudian juga siswa, itu agensi, kekuatan kreatif bahasa sederhananya. Dan agensi itu ada 3 tadi, yang ada iteratif atau iterasional, habitual, yang masa lampau. Jadi ini terkait dengan, ada kaitannya dengan tema kita saat ini ya. MAPK Surakarta dulu, ini dan nanti. Makanya saya pakai agensi. Ya. Iterasional habitual. Maksudnya bagaimana guru-guru MAPK dan siswa MAPK itu merespon tradisi masa lampau. Kemudian ada juga praktik evaluatif. Jadi bagaimana guru-guru MAPK itu dari adanya kebijakan sekarang itu solusinya gimana? Itu praktikal evaluatif. Nah, jadi ini yang sisi ilmiahnya tidak apa. Nanti mungkin seperti saya sampaikan tadi, ini persoalan perspektif, persoalan wijhah nazar, persoalan sudut pandang. Kemudian ada proyektif atau masa depan. Kira-kira proyek dari guru dan alumni juga siswa MAPK itu seperti apa? MAPK itu mau dibawa kemana? Atau sudah forwardis, sudah tidak jelas, atau masih ada jalan keluar, atau point of no return, sudah tidak bisa kembali lagi. Nah itu yang kita pertanyakan. Tadi struktur juga, kemudian saya sedikit tentang guru sedikit ya. Jadi ada guru itu, ini ada tadi disampaikan Mas Kholis, ada warisan dari Pak Munawir Sazali. Ini mau katanya Mas Kholis Setiawan mau dibentukkan dalam bentuk PMA, itu menurut saya lebih bagus. Dan tadi warisan Pak Munawir Sazali itu bentuknya adalah MAPK, dan itu spiritnya adalah spirit impias, excellent, keunggulan. Makanya namanya program khusus. Ini saya hanya memetakan aja secara ilmiah. Kemudian tradisi MAPK itu sudah lama dan bahkan menjadi sebuah sistem. Sistem itu lebih lama daripada tradisi. Karena itu sistem itu jangan dibubarkan dulu saja. Karena memulai itu sulit lagi. Ini pendapat saya.
Misalnya ada pernah saya berbincang-bincang dengan seorang aktivis Muhammadiyah, katanya gini, oh Muhammadiyah itu sekarang ada pendekatan taklik dengan NU. Muhammadiyah sekarang bikin pesantren, NU juga sekarang bikin komunitas. Ya secara menurut banyak orang, secara kebijakan action memang ya, tapi sistemnya belum mendukung. Jadi ada sistem yang sifatnya bentukan dari tradisi, itu sulit. Makanya sistem yang disampaikan yang dibangun oleh MAPK dari Munawir Sazali dan di Surakarta diteruskan oleh Ustaz Supairi, Pak Yazid ini jangan dihilangkan begitu saja. Jadi tadi disampaikan Mas Faris al-muhafadzatu jadi al-qadimi sholih yang baik ya diteruskan. Kemudian praktik evaluatif ini saya sampaikan sedikit. Masyarakat sekarang ada penurunan minat. Oh, saya pinginnya yang boarding, yang IPA, IPS. Kalau dimakan no way. Nah, kemudian ada kesalahpahaman terhadap masa depan MAPK. Kemudian saya pernah ngobrol dengan Mas Gani karena ada juga ini keluar tentang keuangan dan sebagainya. Ini praktik evaluatif. Jadi saya berusaha untuk wawancara kecil-kecilan, tapi kemudian saya petakan secara keilmuan. Kemudian proyektifnya lagi mungkin Mas ya? Karena Pak Direktur. Iya. Ini tinggal 5 menit Mas. Saya keluarin. Ya, 1 menit Mas. 1 menit. Jadi ini yang proyektif itu terus mau ngapain? What about the future? Mustaqbal itu apa terus? Itu guru dan siswa ya kadang merasa tidak yakin, agak taraduk, agak bimbang tentang masa depan mereka. Dan itu maka tadi penyampaian dari Mas Koli Setiawan itu sangat memberikan pencerahan tentang itu. Kemudian keikhlasan dari guru-guru, giroh dari guru-guru, Ustaz, Pak Sukeni, Pak Yazid dan sebagainya, Pak Syakiri dan sebagainya, Pak Lukman itu sangat karena keikhlasan itulah kemudian siswa-siswa MAPK seperti Mas Yasin, Mas Habib, Mas Saiful itu bisa jadi orang semua. Dan insya Allah semuanya bisa jadi orang. Amin. Ya, terima kasih Mas Nadi ya. Karena kita keterbatasan waktu, sekali lagi mohon maaf. Ini tanpa mengurangi ilmunya orang-orang hebat. Karena Bapak Dirjen Depok jam 2 ya. Nah, mudah-mudahan sebelum jam 1 sudah selesai. Kita beri kesempatan. Dan sebelum kita beri kesempatan, berikan aplaus kepada Dr. Yudianto. Sekarang pada Mas Habib. Sedikit cerita. Saya kalau sama Mas Habib ini kan akrab. Tapi kalau dekat saya akan segera nyingkir. Kalau enggak jadi juru foto. Karena pada mau foto sama dia. Saya disuruh fotoin. Nah, karena saya ingin berkenalan. Baik, kepada beliau saya minta alumni yang sudah banyak. Coba kita hitung. Kalau satu angkatan kecuali 1, 2, 3 yang masih nggak ada perempuannya, itu 40 kali 3 120. Sisanya itu 80 kali 20 kali. Itu semuanya sudah lulus. Luar biasa besarnya. Tanpa jaringan mustahil. Nah, kira-kira apa proyeksi atau kira-kira urgensi kita nanti jaringan MAPK, baik adik-adik yang masih di MAPK atau yang sudah alumni, mau ngapain aja kalau ada jaringan, kita kemana saja dari Pangkal Pinang ya, Mas Budi ada ya, di Pangkal Pinang sampai ke Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, itu ada alumni MAPK. Nah, kira-kira jaringan dan juga kemandirian serta kaitan mengamalkan ilmu, saya persilakan kepada Ustaz Habibur Rahman Al-Sirami. Oke, 7 menit mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arhamna warham walidina warham jami'a asatidatina wa masyayikhina rahmatan ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya muliakan
seluruh guru-guru saya yang hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini, yang saya muliakan dan saya cintai, Profesor Khalif, Kakanda Yasir, Kakanda Asfa, dan teman satu kamar dulu di MAPK Solo, Dr. Syekhul Fahri, dan seluruh kakanda-kakanda saya semuanya, teman-teman saya dan adinda-adinda saya semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semuanya saya cintai dengan sepenuh cinta. Semuanya saya doakan semoga yang hadir pada reuni kali ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisnisnya tambah sukses. Kalau ada masalah, masalahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum menikah, ingin menikah, segera ditemukan jodohnya. Dan semuanya sukses di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dulu begitu masuk, itu langsung digojlok oleh kakak kelas. Saya masih ingat di pojok sana saya sama Iftahudin depan lab. Entah di pojok yang mana, itu kakak kelas meminta yang digojlok itu bersuara dengan sangat keras sekali. Saya dengar, ucapkan, uridu an aku nasari konfil mustaqbal. Keras sekali, dia sampai ada bilang, uridu an aku nasari konfil mustaqbal. Kamu tahu artinya? Nggak tahu. Nggak tahu dulu siapa yang gojol. Saya sampai itu sampai ngakak. Itu salah satu kenangan di MAPK. Ketika saya jadi kakak kelas saat itu, jadi masa orientasi kalau di MAPK itu unik, nggak kayak yang di TV-TV sampai terjadi korban-korban begitu, lebih ke intelektual. Yang dihadapkan ke saya dulu lupa itu, dia dikenal. Dulu ini di MTS ini dia ranking 1 se-kabupaten. Serahkan ke saya. Ini kamu bagiannya. Oh gitu ya. Saya minta sama dia, sekarang kamu hafal huruf hijaiyah? Oh hafal, alif ba ta seterusnya. Sekarang dibalik. Nah, nggak bisa, post up 5 kali. Lebih duluan juga kan. Tapi sampai sebatas post up saja, nggak sampai yang apa itu. Ini salah satu kenangan ketika di MAPK. Yang paling unik itu diantaranya adalah hari Jumat. Hari Jumat itu hari bertemu dengan guru yang terkasih. Pagi-pagi itu pasti bundanya udah dari jauh-jauh udah kelihatan. Itu adalah bunda Ustadzuna Ustadz Rasidi Asyrafi. Lahul Fatihah. Wa ila jami' asatidatina yang sudah tuwfiya, yang semoga Allah rahmati, semoga luaskan kuburnya, semoga Allah beri cahaya, semoga kuburnya jadi taman dari taman surga, semoga segala khilafnya diampuni oleh Allah, segala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal solehnya di madrasah ini menjadi timbangan amal kebaikan yang nanti menjadikannya mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya berbicara tentang jaringan. Jaringan ini sangat penting. Kalau kita boleh jujur, MAPK Solo khususnya dan MAPK lain di seluruh Indonesia sudah ada di mana-mana. Yang belum tertata adalah jaringannya.
Solo ada di mana-mana. Dan alhamdulillah, bifadlillah, biaunillah, dan tentu dengan doa dari para asatidz semuanya, boleh dikatakan MAPK Solo khususnya misalnya nyaris di banyak daerah Pak insya Allah menjadi orang-orang yang disebut orang-orang yang sukses, ya kan? Selain yang yang mungkin sebagian dikenal sukses secara akademis, juga sesungguhnya teman-teman kita ini banyak juga yang sukses di daerah-daerah. Jadi timbangan sukses jangan selalu dilihat secara akademisnya. Itu bagian daripada sukses, tetapi sukses itu tidak selalu harus di akademis. Ada banyak teman-teman kita yang secara bisnis juga sukses. Misalnya Akhina Samsul Ma'arif ya, yang ada di Depok, saya pernah datang ke rumahnya juga, termasuk bisnismen yang sukses. Apalagi kalau kita kemudian nanti jaringan diperluas, jaringan MAPK yang tidak hanya MAPK Solo ya. Dan selama ini yang saya alami, kalau saya bertemu tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri, begitu ketemu dari mana, MAPK mana gitu, itu selalu ada kedekatan hati sesama MAPK, ada kedekatan ya kan. Di Indiana University saya ketemu seorang anak yang pegang doktor di sana, dia MAPK Jember, langsung ada kedekatan, langsung nyambung. Nah, ini sangat indah sekali kalau jaringan ini kemudian nanti diperkuat sehingga adik-adik berikutnya itu akan bisa menikmati kekuatan jaringan madrasah aliyah program khusus ini. Ya. Gimana? 2 menit lagi. Jadi saya berharapnya adalah bahwa seperti beberapa rapat yang kemudian ada di antaranya rapat dari panitia ini datang ke rumah saya menyampaikan nanti setelah ini bikin event yang lebih besar yang sifatnya adalah juga melibatkan MAPK dari seluruh Indonesia. Ketika di secara di dalam MAPK sendiri ini adalah melahirkan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu adalah calon-calon ulama yang semoga jadi ulama betulan nantinya. Ulama ini kalau tanpa jaringan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jangan sampai kalah sama mafia. Sampai kalah mafia kan lagi rame ini bicara mafia ini kalau pada di koran ini, ya kan? Menteri Menpora juga bicara tentang mafia persepak bola dan sebagainya. Kita nggak pengen jadi mafia gitu, enggak, sama sekali enggak. Cuma kita perlu orang-orang yang berjuang di jalan Allah pun juga perlu satu langkah bersama, satu jaringan yang indah yang saling menguatkan. Ya kan? Nah ini semoga nanti panitia yang sekarang nanti bisa bincang-bincang berikutnya bisa bikin event yang lebih besar lagi. Maka sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama, wabil khusus kepada Profesor Nurholis yang memperjuangkan dengan sungguh-sungguh agar MAPK benar-benar dipertahankan di sebagian tempat yang mati suri nanti bisa dihidupkan. Alhamdulillah Pak Nurholis kalau di Solo ini alumni-alumninya masih berkenan mengajar di MAPK Solo. Saya alhamdulillah bukan untuk pamer, tapi saya masih ingat pulang dari Kairo saya masih menyempatkan untuk mengajar di MAPK Solo. Saya 2 tahun ngajar tutorial di MAPK Solo saat itu. Pas itu saya masih ingat itu boomingnya ayat-ayat cinta. Saya masih ngajar di sini. Bahkan saya masih ingat telepon dari PH, ya kan, rumah produksi untuk memfilmkan ayat-ayat cinta itu saya sedang ngajar tutorial. Kaget saya dibel sebuah PH di Jakarta, ngebel, saya lagi ngajar nasiin itu di sini, ya kan. Dibel dari Jakarta pengen ngajak membincangkan tentang memungkinkan apa tidak ayat-ayat cinta difilmkan. Kalau saya masih ingat saya jawab silahkan datang ke Solo, kalau mau serius datang ke Solo. Ibarat kalau gadis mau dilamar, kalau serius datang, bukan saya yang datang kan gitu. Dan benar datang, akhirnya kemudian jadilah itu difilmkan. Dan alhamdulillah sekali lagi jaringan perlu kita perkuat. Selain tentu menguatkan yang dari Solo sendiri,
nanti kita perkuat dengan jaringan MAPK yang lain supaya akan lebih kuat kekuatan kebaikan di Indonesia ini. Hadza wa astaghfirullahaladzim. Mungkin sebelum ditutup tadi dikenalkan alumni tahun berapa, kalau saya mau udah kenal. Kemudian setelah alumni ngapain aja sebelum ditutup dikenalkan. Baik, mungkin sebagian yang belum kenal, saya Habibur Rahman Asyirazi, alumni tahun 93. Saya adalah pendiri teater Bambung di MAPK ini. Jadi kalau jam 1 sekarang masih hidup enggak gitu. Ada teater itu pendirinya saya. Kita pernah tampil di gedung wayang orang Sriwedari dulu Solo itu. Ya. Kemudian dari sini, selesai dari sini saya bersama dengan Ustaz Saiful Bahri dan teman-teman nekat ke Mesir. Dan alhamdulillah setelah itu hampir setiap tahun dari MAPK Solo selalu ada yang kuliah di Mesir. Dan itu diantaranya adalah Bifadli Ustadz Rosidi Ashrafi, ya kan? Dan alhamdulillah meskipun saya tidak kuliah di Australia, tapi saya telah berceramah di universitas beberapa universitas di Australia, di Griffith University, di Melbourne University, sama juga saya tidak kuliah di Jerman, tapi alhamdulillah saya pun juga ceramah di beberapa kampus di Jerman, alhamdulillah. Tidak kuliah di Amerika, alhamdulillah keliling di 13 kota di Amerika, ceramah selain tentang novel, juga membincangkan tentang bedah film-film yang diantara film yang saya sutradarai sendiri. Dan ini diantaranya adalah tadi seperti Kang Yasir bilang itu, memang sejak masuk MAPK selain kita diajarkan untuk kuat secara turos, ya kan, akar kitab kuning dan sebagainya yang digawangi oleh Ustadz Suhaimi misalnya, kita udah dibukakan ke dunia yang luas. Untuk dunia Timur Tengah ada ustadz-ustadz dari Timur Tengah, ada Ustadz Yakub Basha, ada Ustadz Ilyas, ada Ustadz Rosidi Aswafi dan lain sebagainya. Untuk dunia Eropa ada Ustadz Mahmud. Alhamdulillah ketika Ustadz Mahmud wafat, saya sempat mengantar sampai ke makbarohnya. Saya masih ingat, itu satu-satunya ustadz yang membuat saya berdiri di depan kelas malu itu Ustadz Mahmud. Masih ingat sekali saya. Ya kan? Gara-garanya tiba-tiba Ustadz Mahmud datang yang dikira pada libur semuanya, sebagian anak-anak itu masih pakaiannya masih dijemur, jangan harus cepat-cepat. Saya nggak bawa pakaian dalam. Begitu sampai di kelas, Ustadz Mahmud langsung bilang, Abdul Rahman maju. Yang bikin bahasa Inggris itu suruh jawab, saya nggak bisa. Di depan kelas saya dihajar sama Ustadz Mahmud. Oh, dasar mendesa, kata dia. Masuk kelas nggak pakai baju dalam, terus kemudian celana saya ditarik ke atas, ceng, kan bisa tenang, orang gogos kaki, habis betul Ustadz Mahmud. Sejak itu mengajarkan saya untuk rapi. Alhamdulillah, hadza wa astaghfirullahaladzim. Terima kasih, kita berikan aplaus pada Ustadz Rahman dan juga Ustadz Aga. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih. Kalau bukan karena keterbatasan waktu, kita masih menginginkan ya, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Anwar Islam. Ya, terima kasih Prof. Karena pesawat beliau jam 2 ya, mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Mohon kepada panitia yang mengiringi sedikit closing. Sebenarnya jika diperkenankan, saya ingin yang Mas Samsul mana? Ada Mas Samsul? Atau Mas Khairul Mufid yang memakai generasi pertama? Terakhir mungkin 2-3 menit Mas. Ini penting untuk penguatan ekonomi. Jadi adik-adik selain melihat intelektual, karena tadi kalau Profesor mengatakan logika tanpa logistik itu nggak jalan. Saya tambahin, logika tanpa logistik anarkis. Kalau nggak ada makan siang, oh bahaya. Ada kan panitia ada makan siang? Oh ada katanya. Insya Allah nggak anarkis. Silakan Mas Khairul Mufid. Ada? Oh baru keluar juga. Mana ya? Ingin kaya. Mas Samsul juga? Nggak ada juga. Waduh. Ada yang mewakili dari bisnismen yang jualan akik, batu akik ada nggak? Yang berkenan? Oh, saya mah jualan es. Saya bisnis es tapi malu saya. Tidak ada? Baik, mohon maaf kalau tidak ada karena keterbatasan waktu. Sebentar saja sebagai closing sebenarnya. Sebagai closing saja.
tadi dikenalkan singkat, saya dari sini kemudian ke Mesir, dan mungkin di antara kawan-kawan saya mungkin yang paling lama sekolah, jadi anak sekolah saya. Lulus dari MAPK, saya sekolah S1, S2 dan S3 itu lamanya 5.151 hari di Mesir, dan semua angkatan MAPK itu ada kecuali angkatan 1998 itu tidak ada. Sisanya ada di sana, alhamdulillah, dan kita juga ada perkumpulan dan solid sampai sekarang. Ini bifadlillah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, sama cita-cita saya dengan Mas Habib itu sering ya, kita dulu yang angkatan pertama ke Mesir 13 orang itu bonek. Tes di depan 22 orang ke Mesir, tidak ada satupun yang diterima di sana. Akhirnya udahlah bilang kita berangkat aja ke sana. Dan impian kita sama semua. Kita memimpi ingin kuliah di UI sebagian. Tapi insya Allah ke UI sering ya Mas ya. Bermimpi ingin kuliah di Jerman kayak beliau. Dan alhamdulillah kita bisa ke sana. Ke Australia dan sebagainya. Syaratnya satu ya, mungkin adik-adik dan masih yang fresh dari sini, bermimpi itu gratis. Dan orang yang takut bermimpi tidak akan pernah terlaksana. Maka meskipun ini disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tadi perlu selain kita doa, jaringan alumni, dan kita adalah produk keilmuan serta produk keikhlasan, maka yang paling penting diantaranya adalah kita mengingat bagaimana spirit kita selama di MAPK ini kita tularkan khususnya untuk adik-adik kita dan alumni yang ada. Wabil khusus juga terutama ini perhatian khusus kepada ikatan alumni yang ada di Jakarta ya. Saya lihat ada beberapa orang di sini untuk ikut mengawal tadi ya regulasi yang disampaikan Profesor Dr. Novel Setiawan tanpa mengurangi perannya alumni yang lainnya. Mudah-mudahan tadi ternyata kenal di sini, tinggal di mana? Di Bogor, ya ketemunya di sini. Tinggal di mana? Di Depok, ketemunya di sini. Tinggal di mana? Di Tangerang, ya ketemunya di sini. Di Jakarta itu ternyata seperti HP filosofinya. Smartphone itu adalah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, kita di sana dekat tapi ternyata sulit. Mudah-mudahan dengan forum ini, mohon maaf saya tidak buka sesi sharing yang sebenarnya harusnya ada karena amanahnya selesai sebelum jam 1. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekali lagi kita membaca Al-Fatihah. Mohon kesediaan alumni, para ustadz, para kiai yang ada di sini. Amal semua orang yang terlibat dengan kebaikan hari ini, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kebaikan berikutnya yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf jika ada silap dan salah kata. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatian dan juga panitia yang memberikan jembatan kita bertemu, temu kangen. Nanti di forum kita bisa, di luar ini bisa sampaikan cerita-cerita masa lalu dan harapan-harapan masa depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Saiful Bahri selaku moderator yang telah memandu jalannya talkshow dan seminar pendidikan reuni Akbar MAPK MAKN Surakarta. Mudah-mudahan dengan acara seminar ini mampu membuka wacana, mampu membuka relasi yang nantinya bisa menjadi bahan musyawarah Akbar MAPK MAN 1 Surakarta. Untuk itu, sebelum kita menutup acara ini, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Ustaz
Dr. Syakiri. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa, baik yang almarhumin dan para penyusup yang sekarang mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan barakah wal ma'rifah, dan mabrur pada kredit MKN MAPK MKN yang hari ini merupakan suatu kenangan yang tidak bisa terlupakan untuk anak kecilnya, untuk kejayaan dan kebahagiaan kita semua. Hadirin macam saja Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuta'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimatin thariq. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana fil 'arifin. Allahumma ja'alna min ibadika shalihin wa ja'alna basyarina rahmatika ya Allah. Allahumma barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi 'ailatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, segenap tamu undangan dan keluarga besar alumni MAPK MAN 1 Surakarta. Demikianlah acara pembukaan Reuni Akbar dengan tema Refleksi 25 tahun MAPK MHKM Surakarta. Akhirnya kami MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami informasikan nantinya setelah zuhur pukul 1:30, pukul 1.30, 13.30 akan ada musyawarah akbar yang akan membahas tentang bagaimana kelanjutan MAPK maupun alumni MAPK MAN 1 Surakarta ke depan, bagaimana temanya dulu, kini, dan nanti. Untuk menindaklanjuti itu, maka kepada masing-masing perwakilan dari angkatan untuk mengirimkan 4 delegasinya ke ruangan MAN yang ada di lokal barat. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh hadirin, Kami persilakan untuk menyambut santap siang di bawah. Silakan kepada seluruh tamu undangan, seluruh hadirin untuk menuju ruang tenda catering di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.